Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini coba untuk membahas terkait dengan salah satu tulisan Bang Imam yang membahas tentang berpikir tentang solusi ya. Jadi Bang Imam menulis bahwa rata-rata atau kebanyakan bahkan ya berdasarkan riset atau data yang diolah oleh Bang Imam bahwa orang Indonesia itu rata-rata pembicaraannya dalam kehidupan sehari-hari adalah membahas tentang masalah ya, belum pada solusi. Nah, ini saya kira cukup menarik untuk diulas bagaimana masyarakat di Indonesia ini memang lebih cenderung suka membahas masalah-masalah yang dilihat, pada saat yang sama belum mampu untuk mengeksplorasi atau meningkatkan pikiran-pikirannya bagaimana masalah itu kemudian melahirkan solusi ya. Bagaimana masalah itu kemudian melahirkan solusi. Jadi ketika kita mungkin ya melihat suatu masalah, justru yang ada dalam benak pikiran kita bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan. Jadi konstruksi berpikir kita ketika melihat permasalahan, baik itu dalam skala mikro atau skala yang lebih besar, maka secara otomatis pikiran kita seharusnya adalah menghadirkan solusi. Sehingga pikiran-pikiran kita, obrolan-obrolan kita, apa ini yang mau kita berikan, apa ini solusi yang harus kita hadirkan, dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini poin yang sangat penting, yang memang sangat baik dalam ajakan atau informasi atau pesan penting yang didapat dari tulisan Bang Imam terkait dengan berpikir solusi. Saya kira demikian, mungkin bisa di ini sama Bang Ulfa, ada sahabat kami di sebelah kiri saya. Ya, terima kasih Bang Muston. Saya Rizky Fahdi. Saya juga ingin sedikit merespon atau merefleksikan salah satu tulisan dari Bang Imam Nawawi. Saya kira tulisan yang sangat bagus ya, dan memang memantik dan mencerahkan, membuka cakrawala berpikir kita bahwa memang kita berpikirnya harus mengarah kepada solusi. Biasanya di training-training kepemudaan kita sering diarahkan ya atau ditanya bahwa kita ingin menjadi bagian dari masalah atau ingin menjadi bagian dari solusi. Nah, tentu kita akan menjawab kita inginnya atau visinya ya ingin menjadi bagian dari solusi. Dan mengawalinya ya dengan berpikir gitu. Nah, saya ingin menghubungkan ini dengan dunia kampus. Biasanya sering kritik berkembang di luar bahwa orang-orang akademik atau dunia kampus selalu mengawang-awang atau berpikirnya hanya teori-teori saja tanpa ada solusi yang jelas. Nah, saya ingin tidak bersepakat dengan itu gitu. Bahwa sebenarnya di dunia kampus itu diarahkan untuk menghadirkan solusi yang jelas gitu. Diskusi-diskusi yang kampus selalu diarahkan untuk mendatangkan solusi gitu. Misalnya di semua kampus pasti kita tahu, di semua strata pendidikan tinggi, baik itu S1, S2, S3, tugas akhirnya skripsi, tesis, disertasi, polanya pasti sama. Yang menjadi bab satunya atau awal melangkahnya adalah menguraikan masalah gitu, menemukan masalah terlebih dahulu, kemudian menguraikan, dan endingnya di pembahasan di bab-bab berikutnya itu ya menghadirkan solusi dari masalah yang udah disebutkan di bab 1 gitu. Itu yang harus terjawab di bab bagian pembahasan dan harus ada di penutupnya gitu. Itu juga yang sering saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita di dunia kampus harus berpikir atau mencari solusi, itu tugas kita gitu. Makanya saya sering banget sharing ke dulu di kampus dengan adik-adik tingkat bahwa kenapa kita
di Indonesia kita harus membuat desain atau tanda kita selesai dari strata pendidikan tinggi tertentu itu harus berupa karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah itu menjadi semacam format bagi kita untuk berpikir solusi gitu. Jadi pola penulisan ilmiah atau pola di dalam karya tulis ilmiah sudah pasti diawali dengan masalah, dan tugas kita sebagai penulis atau peneliti menguraikan masalah tersebut dan mencarikan solusi dari masalah tersebut. Dan masalah yang diangkat tersebut adalah masalah real yang dialami oleh masyarakat, yang dialami oleh bangsa atau problem umat manusia di dunia gitu. Jadi orang-orang di kampus tidak berpikir mengawang-awang. Para penulis, para peneliti juga bukan orang yang tidak konkret, justru berpikir dengan reflektif, kritis dan sistematis untuk menghadirkan solusi. Jadi saya kira tentang tulisan Bang Imam ini tentang bahwa kita harus berpikir untuk solusi, tapi diawali dengan berpikir, saya kira format yang cukup sistematis itu ada di dunia kampus. Karena itu untuk kita mampu menghasilkan solusi yang baik, kita butuh pendidikan yang menopang, dan karena itu pendidikan menjadi sangat penting, dan akses untuk dapat masuk ke pendidikan tinggi menjadi sangat penting. Karena itu pendidikan tinggi harus lebih terbuka, harus lebih inklusif, dan aksesnya lebih mudah dalam artian mampu diakses oleh kalangan yang termarginalkan, oleh masyarakat papa, oleh masyarakat miskin. Karena itu tidak boleh seharusnya pemerintah abai terhadap pendidikan tinggi di Indonesia yang saat ini biayanya sangat tinggi. Saya kira itu. Ya, perkenalkan, nama saya Puji Asmoro. Menurut saya menarik tentang tulisan Bang Imam yang baru, yaitu tentang berpikir solusi. Saya pertama menyoroti tentang bagaimana mekanisme penulisannya, yang dimana beliau ini memberikan fakta-fakta dulu di awal. Kemudian di akhir dikasih pertanyaan, bagaimana solusinya, gitu kan? Tidak diberikan secara gamblang solusi-solusi, tapi ditanyakan kepada diri masing-masing pembaca, solusi untuk diri sendiri, terus keluarga, bangsa, dan negara itu bagaimana? Artinya apa? Saya menyoroti bahwa tulisan beliau ini tidak spesifik untuk ditujukan satu orang saja, tetapi semua orang pembaca diajak berpikir oleh beliau untuk bagaimana berpikir solutif itu tadi. Nah, fakta-fakta yang diberikan itu relate dengan bagaimana kita lihat kondisi masyarakat Indonesia yang suka nongkrong. Artinya apa? Mereka tuh di tongkrongan itu suka gosip gitu. Suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, kemudian remeh-temeh. Dan ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu juga salah satu makhluk sosial, di mana mereka itu terus berkomunikasi, membutuhkan orang lain. Nah itu agaknya kita kalau misalnya menyoroti bagaimana masyarakat Indonesia itu suka gosip, itu sesuatu hal yang lumrah. Tapi bagaimana kita mengarahkan fakta ini ke arah yang positif. Semisal obrolan tadi misalnya sebatas tentang ya urusan perut, atau obrolan tentang ya fakta-fakta yang itu sebenarnya terulang gitu. Ya masyarakat Indonesia itu suka gosip karena mereka itu membicarakan hal-hal, masalah-masalah yang callback, yang flashback, yang lalu-lalu itu terus diulang-ulang-ulang. Bagaimana kita menciptakan masyarakat Indonesia yang itu berpikir solutif, bukan hanya masalah-masalah, tapi itu juga masalah-masalah yang sama gitu. Saya tertarik dengan satu kalimat yang ditulis oleh Maxwell itu, yang itu saya
analogikan lagi satu kalimat yang sering saya dengar juga. Seperti kita berkendara mobil atau motor gitu. Kita pasti pandangan ke depan terus, maju terus. Sesekali kita melihat spion untuk melihat ke belakang. Nah, agaknya itu kita jadikan panduan untuk melihat masa depan gitu. Jangan kita terus melihat ke belakang, nanti nabrak gitu. Jadi kita harus terus melihat ke depan, pandangan ke depan, bagaimana kita terus maju. Tapi jangan lupa untuk sesekali melihat spion ke belakang. Itu untuk apa? Untuk refleksi diri kita. Bagaimana kita maju ke depan tanpa nabrak, tapi tidak menyenggol kanan kiri, apalagi belakang gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Kembali kepada pemirsa, bagaimana kita memberikan solusi untuk diri kita, keluarga kita, negara kita, umat dan bangsa. Saya kira itu. Jadi pada intinya, pemirsa dimanapun berada, bahwa melihat kondisi itu merupakan sebuah keniscayaan. Dan itu adalah masalah, dan masalah itu memang harus dipikirkan bagaimana solusinya. Saya kira demikian untuk langkah kita menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih.